Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanihi wa fadlihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, kaum muslimin dimanapun Anda berada, dan secara khusus para pendengar radio online Palopo Mengaji, dan juga para pemirsa dari media sunnah Kabupaten Bantai. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan hidayahnya kepada kita semua. Dan insyaallah ta'ala kita lanjutkan pelajaran yang terkait dengan rambu bagi setiap penuntut ilmu. Dan kita masih di pembahasan tentang sebab-sebab yang menopang, membantu seorang penuntut ilmu di dalam mendapatkan dan meraih yang namanya ilmu syar'i. Dan kita masih melanjutkan sebab yang kedua, yaitu al-musabarah wal istimrar ala talibin ilm. Gigih, tekun, tidak mengenal menyerah, pantang menyerah, dan continue di dalam menuntut ilmu. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, aqulu ala kulli hal. Saya katakan, ya, kesimpulannya, idal musabarata fi talibin ilmi amrun muhimmun, falnanzur fi hadirina al-an hal nahnu ala hadhihi al-musabara. La, yang jelas yang namanya al-musabarah, tekun, gigih, ya, di dalam belajar, ini adalah perkara yang sangat urgen, perkara yang sangat penting. Dan kalau kita melihat keadaan kita sekarang di zaman ini, apakah kita ini seorang penuntut ilmu yang benar-benar tekun, giat, atau bagaimana? Beliau katakan tidak. Amma alladhina yadrusuna dirasatan nizamiyatan fa innahum idzan sarafu min ad-dirasati rubbama yatalahhawna bi asya'in la tu'inu 'ala ad-darsi. Ya. Tidak, kata beliau. Kita belum musabarah, belum teguh, kokoh, ya, kuat. Adapun mereka yang belajar, ya, dengan pelajaran yang tertata, ya, di sekolah-sekolah formal, nah, kalau mereka ini selesai dari belajar di kelas, ya, maka setelah belajar mereka
dilalaikan dengan berbagai perkara, yang berbagai perkara tersebut sama sekali tidak membantunya dalam belajar. Wa inni adribu mathalan wa uhibbu an la yakuna wa an la yujadu lahu nadhir. Ahadu talaba fi ba'd al-mawad ajaba ijabatan sayyi'atan. Faqala al-mudarrisu limadha? Faqala li'anni qad ayastu min fahmi hadhihi al-maddah. Fa ana la adrusuha walakin uridu an akuna hamilan laha. Kayfa al-ya'su? Wa hadha khata' وهذا خطأ عظيم يجب أن نثابر حتى نصل إلى الغاية. Kita berikan contoh, ya. Beliau berikan contoh di sini, dan beliau tidak ingin ya, seperti itu. Ya, beliau tentunya juga tidak menginginkan penuntut ilmu ada yang seperti itu. Tapi kadang itu terjadi. Seorang penuntut ilmu yang mempelajari beberapa mata pelajaran, kadang dia memberikan jawaban yang jelek. Nah, karena jawabannya jelek, maka ustadznya atau gurunya bertanya, kenapa jawabannya tidak beres? Ya, maka dia mengatakan, saya sebenarnya sudah bosan, sudah putus asa, ya, sudah nggak sanggup mempelajari pelajaran ini. Ya, saya tidak mau pelajari, saya cuma mau bawa saja. Ya. Lalu kata beliau, bagaimana mungkin dia ini putus asa? Ya, ini kekeliruan yang fatal, kekeliruan yang besar. Wajib seseorang itu untuk tetap kokoh, tekun, ya, dalam belajar sampai dia mencapai tujuannya. Ya. Nah, qad haddatsani syekhuna al-Musabir Abdurrahman As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullahu taala annahu dzukira anil Kisai imamu ahli Kufah fi an-nahwi annahu talaba ilmi an-nahwi falam yatamakkan wa fi yawmin min al-ayyam wajada namlatan tahmilu ta'aman laha wa tas'udu bihi ila al-jidari wa kullama sa'idat saqatat walakinnaha thabirat حتى تخلصت من هذه العقبة وصعدت الجدار فقال الكسائي هذه النملة ثابرت حتى وصلت الغاية فصابر حتى صار إماما في النحو. Nah, paham ya? Ini di sini beliau menceritakan dari gurunya beliau. Syekh Utsaimin menceritakan dari gurunya beliau. Guru yang beliau betul-betul banyak terpengaruh dengan guru tersebut. Ya, yaitu seorang ulama ahli tafsir. Ya. Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Ya, penulis tafsir Taisir Karimir Rahman. Ya, ini gurunya Syekh Utsaimin yang paling banyak besar efeknya sama Syekh Utsaimin. Ya, beliau yang paling berpengaruh. Ya. Nah, beliau menceritakan dari gurunya bahwasanya ketika diceritakan tentang Al-Kisai, ya, Al-Kisai ini seorang ulama ahli bahasa, ahli nahwu dan ulama ahli qiraah. Ya, Al-Kisai. Ya, kalau namanya Abul Hasan Ali bin Hamzah Al-Kisai. Nama panjangnya
panjang. Nama pendeknya itu tadi. Ya, dikenal dengan Al-Kisai. Kunyahnya Abul Hasan, nama aslinya cuma Ali, cuma 3 huruf. Ya. Ali bin Hamzah. Ya. Nah, ini Al-Kisai rahimahullahu taala, beliau imam penduduk Kufah. Ya, imam penduduk Kufah dalam ilmu nahwu. Nahwu salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab. Beliau ini ketika belajar ilmu nahwu, ya, begitu dia belajar, kayaknya saya nggak bisa, berat, sulit, ya. Terus dia belajar, berat sekali, nggak paham. Bayangkan. Maka di suatu hari, beliau menyaksikan namlah, seekor semut. Yang seekor semut ini membawa makanan yang dia dapatkan. Ya, biasa kan kita lihat. Iya. Nah, dia membawa makanan sambil memanjat ke dinding. Kan begitu. Iya. Nah, setiap kali dia manjat membawa makanan yang dia dapat, jatuh. Ya, kalau bukan di semutnya yang jatuh, makanan yang jatuh. Atau dia dan makanan yang jatuh. Terus demikian, setiap kali dia berusaha bawa makanannya itu, jatuh lagi. Ya. Nah, ya, berapa sih kekuatan semut? Misalnya bawa roti atau bawa donat, ya. Nah, jatuh dia. Nah, itu dia perhatikan Imam Al-Kisai. Iya. Tapi kata beliau, wa kullama sa'idat saqatat walakinnaha thabirat hatta takhallasat min hadhihi al-'aqaba wa sa'idat al-jidar. Tapi ternyata ini semut sabirah. Ulet. Ya. Tekun. Ya. Tidak ada dalam kamusnya pantang menyerah. Apa? Macam ni. Dia pantang menyerah maksudnya. Tidak ada dalam kamusnya putus asa, menyerah. Sudahlah. Enggak sanggup. Ya. Apalagi mungkin dikasih kata-kata mutiara. Sudahlah, kamu enggak usah bawa itu. Bawa itu berat. Kamu enggak sanggup. Tidak ada dalam kamusnya seperti itu. Iya, dia tetap ulet, ya, kuat. Setiap jatuh, ambil lagi terus demikian. Sampai dia berhasil naik. Ya, sampai dia berhasil naik. Maka Al-Imam Abul Hasan Ali bin Hamzah Al-Kisai, ini beliau belum menjadi ulama bidang nahwu, belum. Justru beliau mau mundur. Nahwu itu berat. Ya, kayak begitu kita. Durusul lughah itu berat. Ya, nah. Baru jilid 1 lihat sampulnya saja sudah berkunang-kunang matanya. Ya. Nah, berat. Kayaknya saya tidak bisa jadi ulama ini. Saya cocok jadi dokter. Saya cocok jadi insinyur. Ya. Nah, nanti ketika dia jadi dokter, baru pusing. Kalau ketemu masalah ini, saya mesti lakukan apa? Ya. Ketika dia jadi insinyur, ketemu masalah ini, saya mau bikin apa ini? Harusnya sesuai tuntunan agama gimana? Kan begitu. Ya. Nah. Lihat jemaah sekalian. Sampai Imam Al-Kisai mengatakan, hadhihi namlatu sabirat hatta wasalatil ghayah. Fathabir hatta sara imaman fin nahwi. Ini semut saja bisa ulet, tekun, pantang menyerah. Masa saya tidak bisa? Ya. Akhirnya dia bulatkan tekad kembali, belajar kembali nahwu. Terus dia belajar. Setiap kali dia merasa tidak mampu, terus dia belajar. Sampai ya, catatan sejarah ya, menorehkan
dengan tinta emas salah satu imam di bidang qiraah dan ilmu nahwu adalah Imam Abul Hasan Ali bin Hamzah Al-Kisai. Ya, itu perjuangan untuk mencapai ilmu tidak simsalabim, tidak abrakadabra. Tidak, jemaah sekalian. Memang butuh perjuangan. Nah, para ulama yang saat ini sudah kita dengar namanya, kita lihat, subhanallah, perjuangan mereka dulu luar biasa. Ya, mereka mencapai kedudukan saat ini tidak simsalabim, ya, tidak abrakadabra, cuman hadir pengajian sekali sepekan, ya, sekali sebulan, atau nanti hadir ketika ada daurah, ya, nanti hadir ketika ada tauli akbar. Setelah itu, setahun kemudian mau jadi Syekhul Islam. Ya. Naam. Subhanallah. Enggak gitu-gitu jemaah sekalian. Iya. Cukup banyak, kalau saya pribadi cukup banyak sirah para ulama yang mirip-mirip seperti ini. Ya. Nah, ada juga di Muqaddimah Syarah Usulus Salasa Syekh Saleh Al-Syekh. Ya. Di situ juga beliau menceritakan seorang yang sudah merasa ternyata ilmu syar'i itu berat. Ya, berat. Ya, dibutuhkan menghafal. Sudah itu selama saya menghafal dibutuhkan memahami. Ternyata berat. Ya, belum lagi dia masuk kepada ilmu mawaris. Ya, yang lebih rumit dibandingkan matematika dan statistik. Mesti menghitung si A dan si B ketemu di pelaminan. Ya. Hasilnya setahun kemudian ada anak. Meninggal si B. Siapa yang dapat warisan? Dihitung lagi, dilihat lagi rumusnya. Lebih ribet. Ya. Belum ketemu dengan itu. Ya. Saya pribadi, subhanallah. Ya. Pelajaran mawaris, ya, yang pernah dibawakan Masyih dari Yaman. Iya. Itu pelajaran khusus untuk para asatidz. Dan disitulah dilihat para asatidz layaknya ikhwah. Ya. Nah, layaknya ikhwah. Ya. Bagaimana yuk? Dia tahu kebiasaan Syekh. Begitu awal membuka kajian, tanya pelajaran kemarin. Fulan berdiri, sebutkan ini. Maka berlomba-lomba kita ini terlambat. Kalaupun cepat datang, cari di belakang tiang, di belakang sound system. Atau seperti alasan seorang ustadz dan guru saya juga, gurunya para ustadz yang ada. Iya, afwan, anak kemarin tidak hadir. Akhirnya selamat. Berat jemaah sekalian. Ya. Kalau selama ini antum anggap nahwu berat, ya, kaidahnya banyak mesti diketahui, apalagi sorof, perubahan-perubahannya luar biasa, berat. Jauh lebih berat yang namanya mawaris. Jauh lebih berat. Ya. Tapi kenapa ada para ulama yang berhasil? Apakah mereka cukup? Ini kitab mawaris, nak kasih masuk di panci, nak masak, nak minum? Tidak, jemaah sekalian. Tekun. Semakin dia tidak paham, berdoa, belajar lagi. Dan itu butuh waktu yang lama. Tidak simsalabim. Nah, dan memang itu salah satu bidang ilmu yang para ulama itu tidak begitu banyak yang menguasai. Sama dengan ilmu rijalul hadis, mustalah hadis. Itu juga termasuk cabang ilmu yang tidak terlalu banyak. Kalau basic dasar-dasarnya, rata-rata penuntut ilmu, para asatidz tahu. Basicnya, dasarnya, pondasinya tahu. Tapi ketika sudah spesifik, situlah jarang orang. Dia tahu. Dia hafal perawi hadits, si A, si B, si C, seterusnya. Ya. Namanya awalnya sama, bitnya beda.
kunyahnya kadang sama, ya, namanya beda, di bagaimana kedudukannya, bagaimana status dia hafal itu. Nah, itu enggak gampang, lebih berat dari matematika. Ya, dan jujur saya dulu menghindari pelajaran matematika, makanya lari belajar agama. Ternyata jauh lebih dahsyat beratnya. Ya. Nah, jemaah sekalian, mustabarah, pantang menyerah. Ya. Kalau seperti yang diceritakan Syekh Shalih Al-Syekh, ya, seorang penuntut ilmu, dia sudah enggak merasa lagi, saya sudah enggak mampu lagi ini. Dia pulang. Ya. Sama ini kisahnya. Tengah perjalanan pulang dia lihat, ya, sambil merenung dia lihat ada titik-titik rintihan atau apa? Tetesan air itu, satu-satu kayak rintik-rintik. Tapi kalau rintik-rintik kan begini-begini, ini enggak, satu kena batu biasa aja. Tapi begitu dia perhatikan batunya, batunya sudah agak melengkung, mencekung. Ya, dia pikir, berapa lama ini air ini sampai bisa membuat batu apa istilahnya, batu sungai. Ya, tahulah batu sungai, bukan batu merah. Batu sungai bisa membuat cekung. Berapa lama tetesan itu? Bukan satu ember. Tetes. Dia perhatikan, ini pasti butuh waktu yang lama sampai bisa membuat batu ini menjadi cekung. Apa pelajaran yang bisa ambil dari situ? Masya Allah, hati saya tidak sekeras batu. Dan ilmu itu tidak selembut air. Kenapa saya tidak bisa? Akhirnya kuatkan lagi tekad. Kembali dia pergi belajar. Yang begitulah penuntut ilmu. Ya, belum lagi godaan banyak. Ya, godaan itu luar biasa. Ya, termasuk diantaranya godaan duniawi. Kau mau jadi apa, nak, kalau cuma belajar ilmu agama? Jadi penjaga masjid Ibadur Rahman. Ya, jadi tukang sapunya. Jadi imamnya. Ada imamnya. Kan begitu biasanya. Mau kau makan apa? Itu orang tua nggak paham. Karena dia tidak paham, ketidakpahamannya diberikan kepada Anda. Supaya Anda juga ikut tidak paham. Ya, bukankah setiap binatang melata Allah jamin rezekinya? Ya, dan 4 bulan dalam perut ibu masing-masing sudah ditetapkan itu. Iya. Nah, pasti Allah jamin. Kalau tidak dijamin, sudah habis rezekinya, pasti ente mati. Orang yang mati itu sudah selesai rezekinya. Memang sudah sampai di situ rezekinya. Maka selama Anda masih bernapas, pasti ada rezeki Anda. Ya, hanya ada yang Allah luaskan, ada yang Allah sempitkan. Tolong dipahami itu. Nah, belum kita sebutkan, ya, Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, subhanallah. Ya. Nah, beliau, ya, dari beberapa kawan-kawan yang pernah belajar langsung dari Syekh Mukbil, beliau rahimahullah ta'ala, iya, itu sangat bersemangat dalam belajar. Beliau alumni Jamiah Islamiyah, Universitas Islam Madinah, sampai S2. Ya, makanya banyak para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin kenal dengan beliau. Ya, ketekunannya itu ketika belajar. Ya, namanya kalau waktu istirahat kan, istirahat, makan apa? Dia tidak menghafal. Ya, beda kita. Justru waktu menghafal kita istirahat. Ya, ya kan? Waktu istirahat tambah senang kita. Ada jatah istirahat lebih banyak. Nah, beliau tekun. Subhanallah. Ya.
Nah, makanya beliau sangat menonjol dalam bidang ilmu hadis. Ya, antum sebutkan si fulan bin fulan, belum langsung tahu keadaannya dia gimana, bagaimana status hadis yang dia bawakan. Dia langsung tahu. Nah, demikianlah. Ya, bagaimana Imam Al-Kisai dalam menuntut ilmu sampai belum menjadi imam di bidang nahwu. Ya, bidang nahwu. Ya, saya pernah ingatkan, ya, tidak usah jadi imam di semua cabang ilmu syar'i, satu saja. Anda condong ke situ, fokus ke situ. Ya, Anda jagonya, Anda minatnya ke qiraah, fokus ke qiraah. Ya, alhamdulillah. Rutin ahli qiraah datang ke sini, ya. Nah, fokus. Kalau perlu 1 kali 4 jam sampai dia sendiri capek. Fokus. Kalau memang ke situ. Kalau memang ya gimana lagi? Ada yang susah mentong. Ya. Ya, tapi jangan putus asa. Terus. Nah, walihada yanbaghi lana ayyuhat talabah an nuthabir wala niyas fa innal ya'sa ma'nahu saddu babil khair wa yanbaghi lana alla natasha'um bal natafa'ul wa anfusana na'udda anfusana khairan. Oleh sebab itu jemaah sekalian, penuntut ilmu itu selalu tekun, giat, dan tidak ada dalam kamusnya istilah putus asa, tidak ada. Ya, sebab putus asa itu artinya Anda menutup pintu kebaikan. Itu kalau sudah ada putus asa. Nah, dan kalau dalam Al-Quran putus asa itu hanya untuk 2 golongan saja. Ya. Salah satunya adalah golongan kafir. Ya. Dan yang kedua untuk munafik. Itu aja. Tidak ada dalam orang muslim. Ya. Tidak ada itu dalam kamusnya orang muslim. Artinya bukan cirinya orang muslim. Putus asa, enggak ada istilah putus asa. Nah, dan seharusnya kita ini jangan pesimis, ya, tetapi harusnya optimis, ya, dan kita memperhitungkan diri kita, ya, dengan kebaikan sebagai orang yang insyaallah akan mendapatkan dan meraih yang namanya kebaikan. Baik. Yang ketiga, yang menjadi sebab penuntut ilmu itu bisa meraih ilmu adalah al-hifdzu, hafalan. Menghafal. Ya. Nah, mungkin ada yang sudah mulai ternyata ujung-ujungnya ada hafalan. Ya. Kok alergi dengan hafalan? Coba jujur sama kita. Dulu waktu kita sekolah disuruh menghafal enggak? Disuruh kau menghafal kali-kali kau pikir menghafal. Ya, disuruh kau menghafal apa itu? Rumus matematika, rumus fisika, rumus kimia, rumus statistik. Kok pikir hafal mati-matian? Padahal kadang tidak masuk di akal itu rumus. Itu tidak masuk di akal itu rumus. Nah, tapi kok mati-matian hafal? Kenapa ini yang sudah jelas-jelas masuk di akal, kok bilang susahnya? Masya Allah. Saya bilang begitu sebab sudah berapa hari ini saya lihat perjuangan anak saya yang bungsu sementara itu. Ya. Disuruh menghafal kali-kali 3 sampai 10. Luar biasa perjuangannya, kasihan. Saya lihat, setengah matinya pada dulu. Ya.
Sudah, nah apa begitu di store online sama gurunya, tak balik-balik. Saya bilang perjuangannya ini. Ya, saya ingat perjuangan kita sendiri dulu menghafal. Kan gitu-gitu juga tuh. Ya, ini baru kali-kali. Belum perumus kimia, belum perumus fisika, matematika. Belum itu. Tapi tetap kita bisa menghafalkan. Kenapa ini yang kita yakini? Ya, bisa menyelamatkan kita. Kita dapat pahala. Kok nggak mau kita hafal? Malah kita katakan, berat, susah. Saya sudah tua. Masya Allah. Kan kita tidak dibebani sekemampuan. Anda mampu hafal satu ayat dalam satu minggu, itu. Satu hadits satu minggu, itu. Ya. 1 tahun, 12 ayat. Salah ya. 1 bulan, 4 ayat. 1 tahun, banyak ayat. Ya. Sesuaikan kemampuan kita. Dan yang paling pokok dari hafalan itu adalah murojaah. Itu yang paling sulit. Menghafal itu tidak terlalu sulit. Ya, tidak terlalu sulit. Yang berat itu murojaah. Mengulang hafalan. Nah, fayajibu ala talibil ilmi al-hirsu ala al-mudzakarah. وضبط ما تعلمه إما بحفظه في صدره أو كتابته فإن الإنسان عرضة للنسيان فإذا لم يحرص على المراجعة وتقرر ما تعلمه فإن ذلك يضيع منه وينساه. Nah, wajib atas setiap penuntut ilmu ya untuk benar-benar bersungguh-sungguh. Iya. Bersungguh-sungguh muzakarah. Mengingat-ingat kembali pelajaran. Dan menjaga apa-apa yang sudah dia pelajari. Ya, apa-apa yang sudah dia pelajari. Apakah itu dengan cara dia hafal atau kalau hafalannya agak lemah dia nulis. Sebab hafalan itu 2 macam. Ya. Ya, imma fis sudur atau imma fis sutur. Hafalan dengan ya dihafal di luar kepala atau tulisan. Ini masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Ya. Yang paling terbaik, dia kolaborasi, kombinasikan hafalan luar kepala dengan tulisan. Ini yang terbaik. Iya. Sebab kenapa? Hafalan luar kepala itu seperti kata beliau di sini, manusia tempatnya lupa. Ya. Seiring bertambah usia, mudah lupa. Ya. Kalau dia tidak murajaah dan mengulang-ulang apa yang sudah dia pelajari, ya, akan banyak tersia-siakan dan akan banyak terlupakan dari ilmu yang sudah dia pelajari. Nah, ini kalau bisa dikombinasikan, ya. Ya, kalau seingat saya Imam Abu Abdillah Al-Bukhari, beliau ketika di majelis ilmu enggak mencatat. Enggak mencatat dia. Ya. Enggak. Tapi dia hafal apa yang disebutkan. Nanti pulang baru catat semua. Ya, baru catat semua. Iya. Kalau ada dari catatannya yang mengganjal hatinya, wah, itu yang membuat dia begadang. Ini gimana ini? Ya. Ini gimana ini? Itu yang mengganjal hatinya sampai tengah malam dipikirkan itu. Ya, kadang tidur, begitu udah tertidur, tiba-tiba dia ingat faedah yang tadi di pelajaran. Bangun lagi, nyala lagi lampu, tulis lagi. Ya. Terkenal hafalannya beliau. Itu dia padukan dengan tulisan. Ya. Nah. Iya. Dan kadang
Ada orang hafalan anunya lemah, tapi dia kuat menulis. Masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Kalau kelebihannya yang hafal dulu kepala, kapan saja dia mau sampaikan ilmunya, mudah. Tidak perlu bawa buku. Tidak perlu bawa kitab. Ya? Nah, kekurangannya apa? Kalau tiba-tiba dia lupa. Ya, yang namanya hafalan itu, seperti kata orang Arab, al-hifdzu khawan. Hafalan itu pengkhianat. Ya, kenapa? Sudah capek-capek kita hafal, tiba-tiba saat mau disampaikan, hilang. Ya, sama. Orang yang menghafal untuk ujian, ya, begitu terpengaruh suasana, tiba-tiba ada yang geletak dia, hilang hafalannya. Kan gitu? Iya, hilang hafalannya itu. Nah, terpengaruh dengan suasana. Iya. Nah, yang menghafal lewat tulisan, maksudnya dia tidak hafal kepala tapi tulisan. Ini kelebihannya, kapan dia mau murajaah, ambil murajaah, ya kan? Iya, ada yang dilupa, ambil bukunya, murajaah. Yang jadi masalah kalau bukunya hilang. Ya. Atau perpustakaannya terbakar. Iya. Nah. Iya, dan ini ada salah seorang ulama perawi hadis ya, yang beliau ya setelah terbakarnya perpustakaan beliau, hadis yang diriwayatkan setelah itu sudah dilemahkan oleh para ulama. Sebab hafalannya beliau bukan di luar kepala tapi tulisan. Sementara perpustakaannya terbakar. Itu kekurangannya. Apalagi kalau misalnya daerah kita rawan banjir. Nah, hanyut ilmunya sama banjir. Makanya padukan kalau bisa. Ya. Setelah catat, pahami dulu dengan baik. Setelah pahami, hafal. Jangan langsung dihafal. Ya. Kalau langsung dihafal, iya, jam 8:30 nu hafal, iya, jam 9 hilang nih. Pahami dulu. Pahami maksudnya apa ini. Begitu maksudnya. Ya. Kalau sudah paham, enak hafalnya. Ya. Nah, coba sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa qad qila. Ya. Dan ada yang mengatakan, ya. Di sini beliau sebutkan ya, kalimat-kalimat yang kalau saya tidak salah ingat, ada sebahagian ulama yang mengatakan kalimat-kalimat ini disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya, apa itu? Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ya, qaidu suyudaka bil hibalil wathiqati. Ya, fa min al-hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqa taniqatan. Ya, kalimat-kalimat ya, apalah istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia. Ya. Ilmu itu ibaratnya seperti hewan buruan. Hewan buruan, ya. Dan al-kitabah, menulis, itu ibaratnya seperti yang mengendalikan, ya, yang mengikat hewan buruan itu. Nah, dan ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Jadi kalau kita dapat hewan buruan, ya pasti supaya tidak lepas, diikat dengan tali yang kuat. Ya, sama. Dapat ilmu, catat dengan baik. Kalau tidak mampu mencatat, tapi mampu menghafal, tidak ada masalah. Cuek aja lah, tidak usah nulis. Ya, kan hafalan. Ya, kadang ada juga, loh, kok tidak nulis? Tenang. Sudah hafal? Tidak. Loh, kok bisa? Ada rekamannya. Masya Allah. Ya, coba misalnya, ya, storage, ya, penyimpanan rekaman itu tiba-tiba dibredel karena tidak dibayar. Ya,
Tidak dibayar, mau kau apa? Untung tahun. Saya tidak tahu mungkin file rekaman itu tidak ada, bisa no akses. Ya? Nah, itu pentingnya. Makanya akses memang simpan di storage Anda, ya, simpan di hard disk Anda. Iya, sewaktu-waktu tiba-tiba adminnya mengalami ketidakmampuan, ya, sudah hilang itu. Kayak yang lalu kasihan. Rekaman yang paling lama dihapus sebab rekaman baru ada. Makanya ketika saya cari rekaman yang lama, mana itu? Itu kan tinggal diputar ulang. Pembahasannya diulang. Sudah terhapus. Sebab itu file lama. Masya Allah. Ya. Nah. Termasuk di antara kebodohan. Ya. Anda berburu gazalah. Jonga. Apa istilahnya? Rusa. Ya. Nah, jonga. Rusa, ya. Kijang begitu. Wa tatrukuha bainal khalaiqa taliqatan. Ya. Anda berburu yang namanya kijang rusa, setelah Anda dapat dibiarkan. Itu namanya dongo. Ya. Sama. Anda sudah mati-matian, apa istilahnya? Sudah bela-belain hadir di majelis ilmu atau mendengarkan secara online. Waktu fokus untuk ke situ, ya, sudah dicatat baik-baik. Iya. Tapi ini bukunya pakai prinsip anak sekolah, ya, abad ke-20. Apa itu? Pulang sekolah lempar. Iya, nanti mau sekolah mau dicari lagi. Di mana itu kemarin tasku? Di mana kemarin bukuku? Begitu prinsipnya anak sekolah abad ke-20 saya lihat. Ya, saya lihat contohnya begitu di rumah. Subhanallah. Pulang sekolah, tak. Masya Allah. Besok pagi kelabakan, mana tasku kemarin. Jangan punya prinsip seperti itu. Ya. Anda sudah capek-capek mencatat, hadir daurah, hadir tabligh akbar, ya, menghabiskan waktu dan seterusnya. Tapi itu catatan, ya, tidak ditahu di mana rimbanya. Bagaimana memurajaah? Nah, wa min at-turki allati tu'inu ala hifdhi al-'ilmi wa dhabtihi ay yahtadi al-insanu bi'ilmihi. قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى فكلما عمل الإنسان بعلمه زاده الله حفظا وفهما لأموم قوله تعالى زادهم هدى. Termasuk cara, ya, yang sangat membantu di dalam menghafal ilmu dan menjaganya adalah Anda memberikan petunjuk orang lain dengan ilmu yang Anda tahu. Ya, Anda kasih tahu ilmu yang Anda sudah pelajari. Iya. 6. Iya, Anda sudah tahu doa sebelum makan. Banyak orang tidak tahu doa sebelum makan. Ya. Ini doanya. Itu akan menguatkan hafalan Anda, menguatkan ilmu Anda. Ya. Doa, ya, doa yang gampang antum hafal atau yang unik-unik. Doa khusus, doa sepasang suami istri misalnya. Ya. Antum ajarkan itu kepada calon pengantin. Ini doanya begini-begini. Misalnya, ini akan semakin menguatkan ilmu Anda. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka yang, ya, mendapatkan hidayah, ya, zadahum huda, ditambahkan kepadanya hidayah lagi dan diberikan kepadanya ketakwaan. Ya. Ini terdapat dalam surah Muhammad ayat ke-17. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, dan Allah menambahkan
ya, petunjuk kepada siapa yang telah mendapatkan petunjuk. Ya, itu kalau seseorang setiap kali dia punya ilmu, ya, diamalkan. Kalau dia amalkan, bertambah hafalan, bertambah pemahaman. Ya. Nah, ini ya yang sangat membantu. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala itu pernah mengungkapkan, kunna nasta'inu ala hifdzil hadithi bil amali bihi atau kama qala. Kami dulu mendapat pertolongan bisa menghafal banyak hadis. Kenapa? Sebab hadis itu kami amalkan. Setiap kami amalkan ini, oh hadisnya begini. Ya? Saya melakukan ini, oh hadisnya begini. Makanya itu yang menguatkan hafalan. Sebab kalau hafalan cuma dihafal, dijadikan koleksi, tidak diamalkan, oh hilang itu hafalan. Nah, kemudian yang terakhir yang bisa membantu penuntut ilmu. Gimana, admin? Maksudnya apa? Selesaikan? Alhamdulillah, selesaikan. Belum lapar? Tenang. Nah, kita selesaikan. Yang keempat itu adalah mulazamatul ulama. Anda mesti senantiasa ada yang membimbing, ya, ada gurunya, ya. Nah, ada yang menjadi guru Anda. Dan guru Anda itu mesti manusia, mesti orang berilmu, bukan buku. Ya. Nah, yajibu 'ala talibin ilmi an yasta'ina billahi azza wa jalla, thumma bi ahli ilmi, wa yasta'inu bima katabu fi kutubihim, li'anna al-iktisara 'ala mujarradil qira'ati wal mutala'ati yahtaju ila waqtin tawilin bikhilafi man jalasa ila 'alimin yubayyinu lahu wa yashrah lahu wa yuniru lahu at-tariqah. Ya, nah. Jadi wajib atas dia penuntut ilmu, ya, dia memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab ilmu ini datangnya dari Allah. Dia mohon pertolongan Allah. Lalu, ya, ketika dia belajar, dia ada, ya, ahli ilmu, ada ulama, ada orang berilmu yang membimbingnya. Ya. Nah, sebab kalau hanya mencukupkan diri membaca sendiri, ya, menelaah sendiri, ini untuk menguasai itu butuh waktu yang panjang. Ya, berbeda kalau Anda duduk di hadapan seorang guru, di hadapan orang berilmu yang kemudian menjelaskan, menerangkan, ya, dan memberikan petunjuk bagi Anda. Itu berbeda. Nah, wa ana la aqulu innahu la yudrikul ilma illa bitalaqi minal masyih. Faqad yudrikul insanu bil qira'ati wal mutala'ati, lakinnal ghalibah annahu idza ma akaba ikbaban taman laylan wa naharan wa razaqal fahma fa innahu qad yukhti katsiran. Ya, saya tidak bilang bahwa kalau cuman saya tidak mengatakan bahwasanya menuntut ilmu itu, belajar itu hanya dengan menghadiri atau bertemu langsung dengan para ulama atau orang berilmu, tidak. Ya. Terkadang ada orang mendapatkan ilmu dengan banyak membaca dan banyak menelaah. Ya, terkadang.
Tetapi umumnya, kebanyakannya, ya, dia ini betul-betul menghabiskan, ya, waktunya siang dan malam, dan dia diberikan pemahaman yang kadang yang dia fahami itu keliru, dan kadang lebih banyak kelirunya, ya, sebab tidak ada yang meluruskan. Baca buku itu kalau sesuai dengan bahasa yang dia pahami, buku terjemahan bahasa Indonesia, wah gampang ini. Tapi fakta yang saya dapatkan jemaah sekalian, dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya, banyak-banyak yang salah paham dengan kalimat-kalimat di buku. Banyak-banyak yang salah paham. Nah, itu pun penerjemahnya orang yang manhajnya lurus. Ya, dia ahlus sunnah. Masih banyak disalahpahami kalimatnya. Iya. Bagaimana lagi kalau itu berbahasa Arab? Dan bagaimana lagi kalau penerjemahnya memang orang tidak beres? Ya. Penerjemahnya itu sufi misalnya. Dia terjemahkan buku ahlus sunnah, tapi dia penerjemah manhajnya sufi. Apa yang diterjemahkan itu akan diarahkan ke sufi semua. Nah, memang buku yang diterjemahkan bukunya ulama ahlus sunnah, tapi penterjemahnya siapa? Dapat, ya, ayat, hadits, ucapan ulama tentang jihad, dalilnya kemana? Jihadun nafs. Ya, nah, ya. Dapat penerjemah Khawarij. Oh, semua, ya, ayat, hadis, ya, yang berkaitan dengan ketaatan kepada ulil amri, di situ dipelintir-pelintir sedikit, ya, sebab tidak sesuai. Saya kan yang terjemahkan, salah ini, harus begini, kan gitu. Sudah salah, ya, sampai ke tangan orang yang salah paham juga, maka semakin lengkap penderitaan. Ya. Kenapa? Sebab sudah salah, disalah pahami lagi, semakin lengkap penderitaannya. Akibat tidak ada pembimbing, tidak ada gurunya. Gurunya itu syekhnya itu buku. Ya, makanya kata beliau, "Man kana daliluhu kitabuhu fa khati'uhu aktsar min sawabihi." Siapa saja yang dalilnya adalah buku, kitab, maka kekeliruannya jauh lebih banyak dibandingkan benarnya. Ya, kekeliruannya jauh lebih banyak dibandingkan benarnya. Iya. Atau pakai logika saja. Ini anak sekolah, anak SMA. Iya, disuruh apa namanya? Ini bahasa Inggris kau mau pelajari. Kau mau baca? Ya, kau mau baca? Nah, iya, dikasih semua vocabulary, ya. Disuruh ada semua itu tenses disuruh hafal, ada past tense, past present tense, past continue, ada yang tidak continue dan segala macam, ya. Potong pelajari. Ya, begitu praktek, begitu ulangan, waduh, yang mana dipakai ini? Yang continue atau tidak continue? Kenapa? Yang dia pahami itu continue lanjut, tidak continue tidak lanjut, misalnya, kan begitu. Padahal cuma istilah. Maksudnya kejadian terus berlangsung. Ada yang past, ada yang sudah lalu, pakai was, pakai were. Oh, ini pas masa lalu. Kan salah paham. Ya toh? Gitu kalau tidak ada pembimbing. Ya. Kisah yang sering saya bawakan dulu itu ada yang apa itu? Baca hadis. Ya. Tapi itu hadis sahih sebenarnya, cuma mungkin bukunya buku sudah lama, yang Habbatus Sauda itu ya. Habbatus Sauda dawa'u min kulli da'in illa sam. Iya. Itu habbah wal ba kan satu titiknya itu hubba. Tapi mungkin ada cicak yang lewat. Nah, itu jadi dua titiknya. Hasilnya bukan habbah tapi hayyah. Kan dua titiknya. Jadi
Hayatus sauda. Ndak mau tempi bertanya. Benar mirakate, tumbarakate, cocok miraka, ndak ada. Pokoknya nak pahami sendiri. Wah, baca hadis. Hayatus sauda, dawa'u min kulli da'. Oh, ternyata hayatus sauda apa le? Ternyata ular hitam itu obat segala jenis penyakit. Akhirnya dicari mana itu ular hitam. Dipito. Mati dia. Mati karena kebodohannya. Ya, itu saja kalau tidak ada pembimbing. Ya? Nah. Tetapi yang disebutkan oleh Syekh di sini beliau katakan ini tidak mutlak ya. Tidak mutlak. Tapi umumnya ya, orang yang belajar sendiri itu lebih banyak kekeliruannya. Itulah yang menghasilkan pendapat-pendapat yang nyeleneh, pendapat-pendapat yang aneh. Ya, nah, lakinna tariqatul musla ayatanaqil ilma 'ala al-mashi wa an ansahu taliban ilmi aidan alla yatalaqqaf min kulli syai'in fi fannin wahid. Ini juga nasihat beliau. Metodologi yang paling baik dalam belajar adalah langsung bermajelis, langsung bertemu dengan ahli ilmu, para ulama kalau bisa, ya. Dan saya nasihatkan kepada setiap penuntut ilmu, jangan ya dia ini mengambil satu cabang pelajaran pada setiap syekh, setiap guru. Ya. Seperti misalnya mislu ayata'allam al-fiqha ya min aksari min syekhin. Dia belajar fikih itu dari banyak guru. Pokoknya fikih dia belajar dari banyak guru. Li'anna al-ulama'a yakhtalifuna fi tariqati istidlalihim min al-kitab was sunnah wa yakhtalifuna fi ara'ihim aidan. Fa anta taj'al laka 'aliman tatalaqqa ilmahu fil fiqh aw al-balagha wa hakadha. Sebab kenapa? Kalau dia ambil pelajaran fikih dari ulama A, B, C, D, E, ya, ini tidak tepat jemaah sekalian. Kenapa? Sebab para ulama itu berbeda cara mereka dalam berdalil. Ya, disebutkan ayat, sisi pendalilan dari ayat ini berbeda antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Sebagaimana berbeda pendapat para ulama yang satu dengan ulama yang lainnya. Nah, iya. Yang tepat, anta talaqqiyal ilma fi fannin wahid min syekhin wahid. Anda ambil satu cabang ilmu dari seorang guru. Ya? Wa idza kana syekhu indahu aktsar min fannin fataltazim ma'hu. Kalau gurunya, syekhnya itu dia punya keahlian semua cabang ilmu, maka Anda tidak perlu kemana-mana, cukup sama dia. Ya, nah, li'annaka idza talaqqaita ilmal fiqh masalan. Coba beliau katakan ya. Li'annaka idza talaqqaita ilmal fiqh masalan min hadha wa hadha wa ikhtalafu fi ra'yihim, famadha yakunu mawqifuka wa anta talib? Yakunu mawqifuka al-hirata wasyaq. Lakin iltizamaka bi'alimin fi fannin muayyanin fahadha yuaddi ila rahatik. Misalnya ya, kalau Anda mengambil misalnya ilmu fikih ya. Iya, Anda ambil ilmu fikih dari A, B, C, D, E. Semuanya ulama, semua ustaz, ya. Atau katakanlah semua ustaz. Iya. Dan semuanya ini berbeda pendapat. Contoh saja, menyikapi masalah pandemi ini. Kita sholat di mana? Ya, di masjid kah? Atau di rumah? Beda-beda ini dari guru kita. Tapi kita ambil semua ini. Nah, kira-kira Anda di posisi mana? Anda di posisi Anda penuntut ilmu. Iya. Kalau begitu modelnya, Anda akan berada di posisi yang penuh dengan keraguan dan kebimbangan. Anda ikuti pendapat guru Anda yang namanya A, tapi ingat guru Anda namanya B. Tapi si B mengatakan demikian. Iya. Lalu si C mengatakan demikian. Di situ masalahnya. Ya. Makanya Anda belajar selesaikan satu cabang ilmu pada guru tertentu. Selesai itu, kalau Anda mau memperdalam, silahkan cari guru yang lain.
Paham? Iya. Nah, begitu. Jangan ambil pelajaran A 5 gurunya. Masing-masing buka majelis. Ya. Sampai ke sana B. Itu yang tadi malam lain. Pusing sendiri dia. Tidak tidur. Kurus. Pusing. Ya. Anda ambil satu dulu. Ya. Nah, sebab kenapa? Cara berdalil, ya, cara beristinbat itu berbeda. Jangankan para ulama, ya, para asatidz juga beda. Sebab sesuai dengan kadar ilmu alat yang mereka miliki. Ya. Siapa yang semakin lengkap ilmu alat pada dirinya, maka tentu sudut pandangnya akan lebih luas. Ya. Dibandingkan yang ilmu alat yang dimiliki mungkin tidak begitu komplit, sudut pandangnya juga tidak akan luas. Nah kalau sudah gitu, Anda ambil sana A, B, C, D, pusing ketika mereka berbeda pendapat. Kan pusing kan? Iya, makanya ambil satu dulu. Iya, kecuali kalau guru Anda ini memang punya kemampuan dari sisi berbagai bidang ilmu, ya Anda perlu kemana-mana. Selesaikan dulu. Ya, setelah dirasa sudah cukup mengambil ilmunya, baru pindah ke guru yang lain. Ya, nah, misalnya Anda punya guru 5, satu akidah, pelajaran akidah, satu fikih, satu nahwu, satu salaf misalnya, tidak ada masalah. Kan bisa beda-beda semua. Iya. Tapi kalau misalnya ini fikih, oh, siap-siap kalau untuk berkelahi. Ya. Ya. Nah, bisa dipahami ya? Nah, itu juga akan menghabiskan waktu Anda dengan percuma. Ya. Maka Anda cukup dengan seorang yang Anda anggap sebagai guru, ambil cabang ilmu tertentu, selesaikan itu. Ya. Dan kalau antum sudah anggap selesai, baru pindah dengan ilmu yang beda, dengan ilmu yang sama. Ya. Ilmu yang sama mungkin dari ilmu guru yang lain, Anda bisa mendapatkan faedah tambahan. Ya. Nah, bisa paham ya? Nah, ini hal-hal yang bisa membantu penuntut ilmu. Ya. Dan insyaallah kelanjutannya itu adalah bagaimana metodologi mendapatkan ilmu. Sekaligus kekeliruan yang wajib diperingatkan ketika belajar. Ya. Cara mendapatkan ilmu itu gimana? Ya. Apakah dengan kita beli buku banyak-banyak, kemudian kita bikin perpustakaan di rumah, kita masuk, kunci pintu, mulai pagi sampai pagi di situ, atau bagaimana? Apakah itu cara menuntut ilmu yang benar atau bagaimana? Dan jangan sampai ada kekeliruan kita dalam menuntut ilmu, sehingga kita tidak mencapai tujuan. Ini di bab yang ketiga. Ya, saya rencananya mau lanjut bab yang ketiga ini, cuman kasihan juga ya. Nanti kelamaan ya. Nah, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari sisi kami. Ya, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.